Alhamdulillah, kita lanjutkan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid selaku Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Beliau berpesan kepada tiang kalau ketemu dengan jamaah tolong kirim salam saya, kata beliau. Beliau alhamdulillah saat niki sehat walafiat, namun demikian kita selalu berdoa dan berharap semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan umur panjang. Dan salah satu tanda beliau sangat mencintai kita adalah beliau selalu kirim salam kepada kita semua. Oleh karena itu tiang sampaikan salam beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Hamzah Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Kita doakan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang. Dan kita doakan pula semoga beliau sukses dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik yang terkait dengan organisasi maupun yang terkait dengan urusan-urusan pribadi dan keluarga beliau. Dan untuk itu semua, untuk Ummuna dan beliau, mari kita sama-sama membaca Fatihah. Semoga segala harapan kita untuk beliau dan Ummuna dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita sama-sama membaca bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan muliakan seluruh Dewan Mustasyar yang sempat hadir, yang saya hormati dan muliakan seluruh pengurus besar Nahdlatul Wathon. Di sini hadir bersama kita Sekjen PBNW, yakni Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir. Yang saya hormati para masyayikh dan para tuan guru yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran beliau semua menambah keberkahan majelis kita niki. Sila pelungguh serio niki banyak sekali tuan guru kita hadir nggih. Insyaallah tabarakallah. Seperti yang sering yang bicarakan di mana-mana. Nggih, sila pandang wajah para tuan guru niki, jangan sampai terlewatkan. Karena dengan pelunggu pandang wajah beliau dan bahagia di dalam hati itu diciptakan satu orang malaikat untuk satu kebahagiaan pelunggu. Nggih, sila berapa banyak tuan guru niki, masya Allah tabarakallah. Ibadah sir, makin kita berbicara tentang ibadah sir nikah, insya Allah tabarakallah. Yang tiang hormati dan muliakan para asatiz dan ustadzat, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kan tiang berdoa mudah-mudahan pelungguh dirahmati oleh Allah, dikasihi, disayangi oleh Allah. Jadi pelungguh berbahasa amin. Masyaallah tabarakallah. Nggih. Jadi salah satu doa sir agar kita, salah satu ibadah sir nikah artinya sembunyi-sembunyi, diam-diam,
Nggih, diam-diam. Ndak ada orang yang tahu. Hanya kita yang tahu kita beribadah dan tidak. Nah, nikah nanti yang membawa kita masuk surga bi ghairi, Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Napi nikah ibadah yang diam-diam, yang tidak perlu diketahui orang. Jadi pernah niki Ibnu Athaillah, nggih, Ibnu Athaillah seorang ahli sufi yang bahasanya sangat indah, itu mengatakan bahwa sesungguhnya teman manusia itu ada empat. Teman manusia itu ada empat yang menemaninya. Tetapi ketika manusia pergi, maka ketika manusia meninggal dunia, maka yang menemaninya sampai dalam kubur, bahkan sampai akhirat itu hanya satu. Yang tiga pulang. Begitu dia dikuburkan, tiga-tiganya pulang. Tiga-tiganya pulang. Nah, siapa-siapa saja yang pulang nih ke hartanya tinggal di dunia niki, bahkan diperebutkan oleh yang lain. Nggih, benar enggak? Ada orang yang dimakamkan sama hartanya? Enggak ada. Kemudian sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya. Setelah dimakamkan, apa anak-anaknya nginep di kubur menunggu ibu bapaknya yang ditanam, yang dikubur? Tidak. Yang tinggal di dalam kubur hanya amal ibadah belunggu. Dan amal ibadah itu ada yang terlihat, ada yang sembunyi. Karena itulah Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita bahwa kalau kita beribadah biasa-biasa saja, mengamalkan ibadah yang biasa-biasa saja, seperti melaksanakan yang wajib-wajib saja, sholat misalnya, terus puasa misalnya, terus bersedekah, berzakat misalnya, terus berhaji misalnya, itu kata beliau bagusnya lebih bagus, akan lebih bagus lagi, karena beliau mengkhawatirkan fitnah kubur. Maka kita tambah dia dengan satu jenis ibadah sir yang kita taruh di dalam hati. Napi nike maksudnya adalah berzikir. Napi zikir. Yang yakin kita niki orang Nahdlatul Wathon adalah orang-orang yang suka berzikir. Orang Nahdlatul Wathon tidak jauh beda dengan orang Nahdlatul Ulama. Mereka suka berzikir, apalagi orang Nahdlatul Wathon. Nggih, apalagi orang Nahdlatul Wathon. Jadi mengambil dari ayat fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ngambil dari ayat nikah bahwa setelah kita melaksanakan sholat, maka kita akan menunggu waktu sholat lagi. Kenapa? Karena waktu sholat itu waktunya ditentukan. Nah,
ketika kita tidak sedang sholat, artinya kita tidak sedang dekat dengan Allah. Kalau kita sholat itu pasti dekat dengan Allah. Nah, disitulah ketika kita menunggu sholat, dari sholat ke sholatnya, tentu ada beberapa pekerjaan yang biasa kita lakukan. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang berbaring, tinduk, kadang tidur benar. Nah, ini agar bermanfaat, agar lebih bermanfaat, kita isi dia dengan zikir di dalam hati. Inilah yang disebut dengan bagian dari ibadah sir, ibadah rahasia. Ya, fa iza qadaitumus sholata fadhkurullah, zikirlah. Apabila selesai melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan untuk berzikir. Jangan begitu selesai sholat sudah zikirnya di tempat sholat itu saja, tidak. Tapi zikirnya itu qiyaman, ketika kita sedang berdiri. Pas pulang dari masjid sudah langsung bekerja untuk dunia, tetapi hati tetap berzikir. Begitu Allahumma inni as'aluka min fadlik, keluar dari masjid kan, habis sholat subuh misalnya, jangan sampai situ aja, berdoa lagi Allahumma inni as'aluka min fadlik, sambil jalan dari masjid ke rumah, ya, sambil mikirkan apa yang mau dijual tadi, upayakan hatinya tetap connect kepada Allah. Maulana Syekh mengajarkan kita sebagusnya baca sholat, dan kita punya sholawat Masya Allah tabarakallah, sholawat yang langsung isinya doa, namanya sholawat sholawat Nabi. Yang yakin semua sudah hafal di sini nggih? Insyaallah, coba pelunggu beli hizib yang ada terjemahannya, terus baca terjemah sholawat Nahdlatain, pasti pelunggu tidak mau berhenti membacanya, ya, tidak mau berhenti membaca sholawat. Tapi kalau mau yang gampang lagi, Maulana Syekh juga mengajarkan kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar sambil jalan. Ingat, kita mengingat diri kita ini banyak dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa di dunia ini, karena memang salah satu tugas manusia itu di samping beribadah buat pahala, dia juga diberi kemampuan berbuat dosa. Buat dosa itu bisa sengaja dan bisa tidak sengaja. Soleh dan luar biasa. Ara ustaz ini soleh luar biasa. Senin Kamis puasa, bahkan puasanya kadang-kadang puasa Daud. Kalau pertengahan bulan puasanya itu puasa Nabi, namanya puasa terang bulan ini kenapa namanya Yaumul Bid, Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid. Pokoknya semua dikerjakan, solehnya luar biasa, sehingga kita melihatnya tidak mungkin berbuat dosa. Punya dia anak kecil, punya dia istri, karena lagi dapat uang, mami katanya sila antar rabi jeniki melihat bekedek, melihat kita mall katanya. Ustadz niki lah niku semel aja mall, malah pun darak bareng tiang niki katanya kan. Terpaksa lalu aja mall ngantar sebinian, wah sampai mall nunduk
nunduk berunam beli. Dia lihat tangannya dari pedang, dia lihat wajah dari tukang bahkan kadang-kadang sedang bayar ada ibu-ibu yang keturunan lain-lain pakai pakaian yang lebih mentereng lagi, kentempu aurat-aurat. Apakah dia tidak berdosa? Mungkin dia tidak berdosa secara sengaja, tetapi dia punya insting manusia pasti ngelirik secara tidak sengaja. Nah, nike makanya manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, minimal seperti itu. Nggih? Nah, kadang-kadang insting kita, andai kata manusia ini tidak berdosa, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, akan kuangkat pun tidak pernah berdosa, tidak mempunyai dosa. Nabi mengatakan, wallahi astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Nabi, saya ini beristighfar dan bertaubat, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hari itu lebih dari 70 kan. Ada di antara kita mungkin lebih membaca istighfar ratusan kali, sudah bertaubat astagfirullah wa atubu ilaih lebih 100 kali. Itu wajar. Kenapa? Karena Nabi aja 70 kali. Yang tidak wajar itu yang lupa membaca istighfar. Ada di antara kita yang lupa baca istighfar kurang dari 70 kali sehari. Ada pasti ada di antara kita. Kadang-kadang astagfirullah, 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 belum ajar sembahyang, astagfirullah, 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 minggat, ya, langsung keluar dari masjid. Hanya 3 kali, 3 kali 5 sama dengan 15. Belum mencapai taubat dan istighfarnya Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Padahal istighfar itu kalau kita di dalam hati, itu merupakan wirid yang paling baik, wirid yang paling bagus. Itu dicontohkan oleh Nabi sambil melangkah, astagfirullahaladzim dalam hati, astagfirullahaladzim dalam hati, astagfirullahaladzim dalam hati. Insya Allah hidup hati kita, hidup hati ini selalu mengingat Allah dengan istighfar. Dan jangan salah, nggih. Rasul bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu fi kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sering beristighfar di dalam hatinya, sering beristighfar dalam lisannya, zikir hati maupun dalam lisan, itulah tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kenapa kok begitu bunyi hadisnya? Barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan bahagia kesedihannya, maka Allah akan memberi solusi dari kesempitannya dan diberikan rizki dari jalan-jalan yang tak disangka. Siapa yang disebut di dalam Al-Quran yang akan diberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka? Siapa? Orang bertakwa. Artinya kalau pelunggu membaca astagfirullah tiap hari, pelunggu akan diberikan rizki seperti rizki orang yang bertakwa, min haitsu la yahtasib. Nah, karena itu mari kita perbanyak rizki kita lewat istighfar, lewat zikir.
masih banyak jenis zikir nike, masih banyak jenis zikir. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la ilaha illallah, bisa juga la haula wala quwata illa billah. Bisa dijadiin satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ghuris lahu an-nakhlah fil jannah. Itu kata Nabi. Jadi orang kalau membaca subhanallah sampai wala haula wala quwata illa billah itu wirid, di samping punya rasa pendekatan hati kepada Allah kita di dunia ini, juga dijanjikan setiap membaca itu akan ditanamkan satu buah pohon korma di surga. Kalau pohon korma Nabi namanya jaraknya 10 kali 10, nggih 10 kali 10, artinya kan seare 10 kali 10 4, itu 4 belum baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kalau pelungguh membaca 400 atau 4000 kali, pelungguh sudah memiliki tanah di surga 1000 hektar. 1000 hektar, masya Allah tabarakallah. Gitu hitungan manusia, tetapi bisa lebih. Nggih, sila. Mari kita biasakan diri kita wirid. Dan satu yang istimewa juga ditinggalkan oleh Maulana Syekh. Kita ditinggalkan buku hizib. Nabi, apa adik-adik? Kita ditinggalkan oleh Maulana Syekh hizib. Kita ditinggalkan Nabi. Hizib nika berisikan wirid semuanya. Baik wirid dari Al-Quran, baik wirid dari hadis, baik doa dari para ulama yang bisa kita jadikan wirid kita, ya. Dan juga yang istimewa di situ ada 70 wali ditambah Maulana saya jadi berapa? 71. Masya Allah tabarakallah. Sila baca hizib niki nggih, baca kalau misalnya Riki sudah jarang-jarang baca hizib, mulai dari sekarang sila bikin kelompok hizib juga di siswa. Di samping bisa mencerdaskan otak kita, bisa mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu, bisa menghidupkan hati. Ya, bisa jadi zikir kita. Ingat, zikir itu salah satu fungsinya adalah untuk menghidupkan hati. Gitu kata Nabi, walladzi yadhkuru rabbahu alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit, katanya. Jadi hati yang sering berzikir dibandingkan dengan orang yang jarang berzikir, itu perbandingannya seperti orang hidup dan orang mati. Ibnu Hazm mengatakan begini dalam sebuah buku filosofinya, dia mengatakan bahwa az-zikru lil qalbi, zikir bagi hati itu kalma'i lis-samak, seperti air bagi ikan. Bagaimana? Kalau ikan tanpa air bagaimana? Mati dia. Demikian pula hati. Itu kata Ibnu Hazm. Jadi hati-hati ya. Hati kita itu akan mati seperti ikan yang tidak mendapatkan air. Sila, mari kita hidupkan hati kita
lewat pengajian-pengajian hadir. Nggih, hadir nggih. Ingat, hari Rabu itu ada pengajian besar, banyak tuan guru yang hadir dekat dari sini di Majelis Hamzan Wadi 2. Niki ketuanya, ketua majelis niki tuan guru Haji Syahri Ramadan. Niki tapi namanya tuan guru kita yang paling banyak wiridnya. Nggih, ikuti beliau nggih. Nah, hadirlah pada hari Rabu sore. Rebo sore nggih ibu-ibu nggih. Rebo sore lek Mataram, rapat Mataram lek di tiang beberu. Mulai jam 10 tiang rencana tiang sampai sini. Keluar setengah 10, tiba-tiba anak tiang ndak bisa dibuka celananya karena sudah luka lututnya. Jadi mampir tejulu minta obat. Nggih, ternyata setelah konsultasi dengan dokter, obatnya katanya harus diracik. Ngeraciknya setengah jam, payu telat kita datang. Mulai jam 10 rencana tiang datang deriki. Nggih. Nah, tapi alhamdulillah begitu datang langsung disuruh ceramah. Nggih, itu namanya berkah. Nggih, sila kita hadir nanti sama-sama di Majelis Hamzan Wadi 2 di mata mami-mami tiang juga, bapak-bapak tiang, sila pada hadir. Minimal mau kita nyeriuk wajah-wajah tuan guru itu. Seperti yang kita katakan tadi kan, di samping kita beristighfar, kita juga menabung malaikat yang beristighfar untuk kita. Kita juga idep-idep, wah temeta surga lek dunia, temeta surga lek dunia, amtuah biasa lek taman surga. Insyaallah kita akan bareng-bareng nanti bertamasa di taman-taman surga yang sesungguhnya. Yang rasa hanya niki yang bisa yang sampaikan. Jangan lupa, mari kita perbanyak istighfar. Sambil leka wasilah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kanggo mut todok tendah astagfirullahaladzim. Pelunggu sambil goreng pak mungkin gih. Temang pakna astagfirullahaladzim, astagfirullah. Semakin enak ikannya. Pelunggu akan melihat bahwa ikan itu tidak akan pernah gosong karena pelunggu tungguin astagfirullahaladzim, balik astagfirullahaladzim. Insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai. Tiang lunas maaf, tetapi tiang hanya mengingatkan bahwa kita niki adalah umat yang ditunggu oleh kuburan. Mari kita banyak-banyak menambah amal ibadah kita lewat pendekatan kepada Allah dengan berzikir. Dan Maulana Syekh meninggalkan kepada kita satu kitab namanya Hizib yang semuanya isinya zikir. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.